Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Yafi dengan NIM 352010345 dari kelas Industrial Engineering angkatan 2020 kelas C5. Berikut ini saya akan membahas tentang jurnal psikologi industri yang berjudul Kepemimpinan Otentik dan Kepercayaan Pengikut pada Pemimpin, Efek dari Kegentingan. Ada 4 bahasan pokok yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah kepemimpinan otentik itu apa, serta kajian literatur, analisis jurnal, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama orientasi. Dalam konteks bisnis yang dicirikan oleh kegentingan dan ketidakpastian, pentingnya mempercayai hubungan pemimpin-pengikut menjadi penting untuk menavigasi segera tantangan yang mencegah keterlanjutan dalam kemajuan organisasi. Potensi negatif dampak dari tantangan terkait dapat dikurangi dengan mendorong para pemimpin untuk mengadopsi pendekatan otentik gaya kepemimpinan yang berpuncak pada berbagai hasil positif karyawan dan organisasi. Tujuan penelitian tersebut adalah penelitian ini menyelidiki dampak pemimpin otentik atau authentic leadership pada pengikut kepercayaan pemimpin atau the leader-nya, sambil mempertimbangkan kemungkinan pengaruh tidak langsung dan persepsi kerawanan dalam bentuk ketidakamanan bekerja. Nah, berikutnya, apa itu kepemimpinan otentik? Kepemimpinan otentik itu merupakan salah satu jenis gaya kepemimpinan, dan para ahli teori punya pendapat yang berbeda-beda tentang definisi atau authentic itu sendiri. Tetapi mereka semua setuju akan suatu hal yang adanya konsistensi dalam kata-kata tindakan authentic leadership itu punya beberapa aspek pertambahan lainnya, yaitu berupa nilai-nilai positif pemimpin, kesadaran dari pemimpin, dan hubungan saling percaya antar pemimpin serta pengikutnya. Kepemimpinan autentik ini juga ternyata seringkali dipakai dalam konteks organisasi karena kepemimpinan autentik, pertama teori normatif, dianggap mampu memberikan gambaran ideal pemimpin dalam organisasi. Adapun kepemimpinan autentik ini berbentuk karena adanya perintegrasian antara kepemimpinan efektif dan kepemimpinan etis. Mari kita lanjut pada bahasan tentang authentic leadership, yang bermakna secara sederhana divisi ini dari authentic leadership adalah sifat kepemimpinan yang asli dan tidak direkayasa. Namun untuk memahami lebih jauh, mari kita simak definisi authentic leader menurut Avolio dan kawan-kawan. Yang pertama, yang berikutnya maksudnya pengertiannya yaitu mereka sadar betul mengenai bagaimana mereka berpikir dan berperilaku. Mereka yang dilihat orang lain sebagai individu yang mengetahui nilai atau perspektif moral, pengetahuan, dan kekuatan diri sendiri maupun orang lain. Mereka memahami konteks yang sedang dioperasikan, serta mereka yang percaya diri, penuh harapan, optimis, resilient, dan berkarakter moral tinggi. Itu adalah pendapat dari Avolio dan kawan-kawan pada dari 4 mengenai apa itu kepemimpinan otentik. Yang selanjutnya ada karakteristik authentic leader. Karakteristik authentic leader memiliki beberapa poin. Poin pertama memiliki konsep dan identitas diri yang kuat, jelas, stabil, dan konsisten. Yang kedua, memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang nilai, keyakinan, emosi, identitas, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi. Yang keempat, mempunyai nilai pokok-pokok yang positif. Yang kelima, berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, tidak melakukan konfrontasi terhadap ekspektasi peran yang tidak konsisten dengan apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Yang ketujuh, mau menerima kritik dan masukan serta mau belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya adalah analisa jurnal. Dari jurnal yang tadi, efek dari kegentingan, yang pertama temuan utamanya adalah kepemimpinan otentik adalah
prediktor signifikan. The leader, ketidaksamaan kerja tidak memoderasi hubungan antara authentic leader dan leadernya. Implikasi praktis atau manajerialnya yaitu mempromosikan gaya authentic leader akan menguntungkan manufaktur organisasi. Karena apa? Karena akan meningkatkan hubungan saling percaya antara pemimpin dan pengikut meskipun kondisi yang agak genting. Kontribusi dari kepemimpinan otentik adalah studi ini menekankan peran penting authentic leader dalam mengolah hubungan saling percaya antara pengikut dan pemimpin mereka yang tidak signifikan pengaruh amanan kerja pada hubungan saling percaya dalam konteks kerja genting juga disorot. Untuk maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara authentic leader dan percaya pada pemimpinnya dalam bisnis genting di konteks Afrika Selatan. Selain itu kami ingin menentukan apakah persepsi kerawanan berupa ketidakamanan pekerjaan mungkin akan memodernisasi hubungan antara authentic leader dan the leader. Berikut adalah hasil dari survei yang dibuat pada jurnal tersebut. Yang pertama, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang slide 1, tabel, menggambarkan karakteristik peserta, yaitu antara 41-70% dari responden menunjukkan bahwa mereka di usia 51-60 tahun. Yang bekerja sebagai tingkat manajer, rata-rata dengan frekuensi 70 orang. Dari 30,5% dari peserta memiliki masa kerja 31-40 tahun. 85%-nya lagi memiliki hingga 20 pengalaman bertahun-tahun di posisi mereka saat ini. Lebih dari setengah dari peserta menyatakan bahwa bekerja di Vanderbijak, bekerja di Gauteng 51,9% dan 17,8% di fasilitas produksi Newcastle KwaZulu. Data berikut menggunakan alat ukur berupa mengisi kuesioner biografi. Nah, setelah mengisi kuesioner biografi, peserta diminta untuk melengkapi instrumen untuk pengukuran authentic leader, prestasi, dan the leader. Kepemimpinan otentik inventory atau bisa disebut ALI, Authentic Leadership Inventory, menurut Nader dan Scranton pada tahun 2011 digunakan untuk persepsi pengikut tentang authentic leader, pemimpin langsung mereka karakteristik. Authentic Leadership Inventory terdiri dari 4 dimensi kesadaran. Yang pertama, kesadaran diri, psikologis moral internal, pemrosesan yang seimbang, dan transparansi nasional. Diukur dengan 14 item. Ada 14 item yang disusun untuk mengisi form kuesioner. Contohnya yang pertama adalah pemimpin saya meminta ide yang menantang keyakinan intinya, dan pemimpin saya secara objektif menganalisa data yang relevan sebelum keputusan. 5 poin skala tipe Likert, mulai dari 1 yang untuk sangat tidak setuju dan hingga 5 sangat setuju diterapkan untuk menilai item. Dan selanjutnya ini berikut adalah hasil dari kuesionernya. Yang untuk penguji model pengukuran untuk mengevaluasi kemungkinan hubungan antara laten dan variabel. Model pengukuran 3 faktor. Yang model pertama adalah menentukan dan diuji kesesuaiannya dengan data yang diamati. Selain itu, satu model yang bersaing diidentifikasi dan diuji mengonfirmasi kesesuaian model yang disukai. Model 1 dibangun dengan sesuai teori yang diajukan. Authentic leader diukur sebagai konstruksi orde kedua. The leader diukur dengan 9 variabel yang diamati secara langsung, dan ketidakamanan kerja diukur dengan menggunakan 4 variabel yang diamati secara langsung. Model 2 ditentukan mirip dengan model 1, dan keuntungan bawah ditentukan sebagai variabel laten orde pertama yang diukur menggunakan
Hasil untuk modul 1 dicerminkan bahwa si kuadrat signifikan yaitu P kurang dari sama 0,01 dengan si kuadrat X2 nilai X-nya 506,195 dan nilai derajat kebebasannya df 31,7 menunjukkan bahwa kecocokan sempurna dan tidak dapat dicapai. Sebagai akibat dari sensitivitas berlebihan terhadap ukuran kecocokan, Hancock dan Muller pada tahun 2010 merekomendasikan agar peneliti mempertimbangkan untuk melaporkan beberapa indeks kecocokan. Dan tabel 2 menyajikan statistik kecocokan untuk model pengukuran bersaing disediakan di atas. Ketika modul 1 diterima dan sama dengan nilai model alternatif, indeks kecocokan AIC dan BIC digunakan untuk membandingkan model integrasi paling cocok atau nilai terendahnya. Meskipun indeks kecocokan komparatif yang diterima menunjukkan untuk kedua model yang bersaing, CFI 0,95 dan TLI 0,94 nilai dan interval kepercayaan RMS-EA, model 1 menunjukkan ke model ini menjadi paling cocok untuk data selain itu. Dengan nilai AC terendah 1978348, AC ini adalah menyarankan bahwa model 1 memiliki data fit terbaik. Namun nilai BIC ini menunjukkan model 2 sebagai model paling pas saat mengevaluasi semua indeks kecocokan yang hubungannya. Model 1 ya juga merupakan model yang memiliki teori sebagai model yang disukai. Untuk kesimpulannya pada jurnal ini adalah terlepas dari keterbatasan yang disebutkan, penelitian ini menunjukkan potensi dampak positif AL, authentic leader, sebagai dirasakan oleh anggota tim pada tingkat kepercayaan mereka miliki dalam memimpin mereka. Kekuatan pemimpin yang otentik mungkin sehingga menyebabkan peningkatan kepercayaan karyawan pada supervisor mereka dalam organisasi faktor, bahkan jika organisasi tersebut berfungsi dalam konteks bisnis yang bergejolak dan tidak pasti. Dan ketika karyawan mempercayai pemimpin mereka, itu dapat memperkuat nilai mereka untuk tetap bersama organisasi dan berkontribusi untuk berfungsi dengan sukses. Mereka seperti yang disebutkan oleh Yurt Koru dan kawan-kawan pada 2019, mereka seperti yang disebutkan di atas dapat dianggap sebagai berasal dari lingkungan yang harmonis, yang pemimpin terpercaya dapat menciptakan dan pengaruh yang mungkin dimilikinya pada sikap dan perilaku pengikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ujian akhir semester mata kuliah psikologi industri. Apabila ada yang ditanyakan, bisa hubungi di nomor yang tertera atau email yang mengkontak email tersebut. Saya Muhammad Ali Yafi dari kelas IE 20 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.